Dalam hidup, sering kali kita menilai seseorang dari penampilan luar. Kita memuja yang kaya dan berpakaian rapi, namun melupakan bahwa keikhlasan sejati sering bersembunyi di balik debu dan luka kehidupan. Malam itu, sebuah mobil mewah melaju menembus gelapnya jalan perkebunan sawit. Di balik kemudi, seorang wanita muda yang tampak sempurna, cantik, pintar, dan berkuasa. Tapi siapa sangka, di ujung perjalanan itu, hidupnya akan berubah selamanya, karena uluran tangan dari sosok yang paling tak terduga, seorang kakek pengemis. Inilah kisah yang akan membuatmu meneteskan air mata dan kembali percaya, bahwa pahlawan sejati tak selalu datang dengan pakaian indah atau kekuatan besar. Saksikan sampai akhir kisah nyata kehidupan yang dijamin bikin merinding dan terharu. Lampu-lampu kota Jakarta berkilau di balik jendela tinggi lantai 36. Di dalam ruangan megah berhias dinding kaca, seorang wanita berdiri memandang langit malam. Laras Prameswari, 28 tahun, CEO termuda di perusahaan otomotif raksasa Prameswara Motortech. Dari luar, semua terlihat sempurna, tubuh anggun, jas rapi, tatapan tajam. Tapi di balik mata indah itu, ada lelah yang tak pernah dibagi kepada siapapun. Dunia memujanya sebagai sosok kuat, padahal setiap malam, Laras hanya ditemani sunyi dan kopi dingin yang tak pernah habis. Sejak muda, hidup Laras bukan tentang cinta, tapi ambisi. Ia tumbuh tanpa kasih seorang ibu, dan ayahnya, seorang pengusaha keras, menanamkan satu kalimat dalam benaknya sejak kecil, dalam dunia ini, hanya yang kuat yang akan dihargai. Kata-kata itu menuntunnya menjadi wanita baja bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu, dan mengubur semua rasa. Hingga kini, ia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kekaguman. Namun di tengah kilau itu, hatinya seperti ruang kosong yang tak lagi mengenal hangatnya pelukan. Malam itu, rapat telah usai. Semua karyawan sudah pulang. Hanya Laras yang masih duduk di balik meja kerjanya, menatap layar laptop dengan mata sembab. Di sebelahnya, foto keluarga kecilnya yang telah lama pecah retak di sudut bingkai. Ia terdiam, menatap pantulan dirinya di layar hitam. Apakah ini harga dari kesuksesan? Bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya dengung pendingin ruangan yang terdengar seperti gema kesepian. Ponselnya bergetar, pesan dari sekretarisnya muncul, besok pagi kunjungan ke pabrik sawit cabang Kalimantan, Bu. Tim sudah siap, apakah tetap jadi berangkat? Laras mengetik singkat, ya, jangan tunda. Ia butuh pelarian, perjalanan jauh ke tempat terpencil terdengar seperti ide yang baik. Ia ingin menjauh dari semua, dari angka, dari ambisi, dari dirinya sendiri. Laras melangkah keluar dari ruangannya. Koridor kantor yang luas tampak sunyi. Setiap langkah sepatunya memantul di lantai marmer, seakan menegaskan bahwa ia sendirian di antara kejayaan yang ia bangun. Lift terbuka, memantulkan bayangan dirinya yang tampak sempurna tapi dingin seperti patung yang kehilangan jiwa. Di parkiran, sopir pribadinya sudah menunggu, namun Laras memilih menyetir sendiri malam itu. Saya ingin tenang sebentar, katanya singkat. Pria itu hanya menunduk, tak berani membantah. Di jalan tol menuju rumah, lampu-lampu kota berganti menjadi cahaya kabur. Hujan rintik mulai turun. Laras menyalakan lagu klasik yang menenangkan, tapi justru membuat dadanya semakin sesak. Ia teringat masa kecilnya saat ibunya masih hidup, membacakan dongeng sebelum tidur. Kenangan itu terasa begitu jauh, seolah dari kehidupan lain. Kini, yang tersisa hanya layar ponsel, jadwal rapat, dan tidur yang tak pernah nyenyak. Sesampainya di rumah, Laras menatap bangunan megah yang sunyi seperti museum. Tidak ada suara tawa, tidak ada sapaan. Hanya langkah sepatunya sendiri yang menggema. Ia melepas jas, membuka laptop, dan menatap agenda kerja besok. Di sudut meja, tergeletak sebuah cangkir kopi yang sudah dingin sejak pagi. Laras menarik napas dalam. Mungkin benar, tidak ada yang salah dengan dunia ini. Yang salah hanyalah caraku mencintai hidup. Ucapannya tenggelam dalam suara hujan di luar jendela. Di luar sana, malam semakin pekat. Tak ada yang tahu, bahwa besok di jalan sepi perkebunan sawit hidup Laras akan berubah selamanya. Tak ada lagi rapat, tak ada lagi ambisi. Hanya satu pertemuan sederhana dengan sosok yang bahkan dunia tak lagi memandang, seorang kakek pengemis, yang kelak mengajarinya arti kemewahan sesungguhnya bukan dari emas, tapi dari kebaikan hati. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung seolah ikut menyimpan rasa letih di dada Laras Prameswari.
Ia duduk di kursi belakang Toyota Alphard putihnya, menatap jalanan yang padat tanpa benar-benar melihat. Asistennya, Rani, duduk di depan, memeriksa berkas-berkas proyek yang akan mereka tinjau di Kalimantan. "Bu, sebaiknya kita bermalam dulu di kota sebelum lanjut ke area sawit," saran Rani hati-hati. Namun Laras menjawab datar, "Tidak usah. Kita langsung ke lokasi. Saya ingin semuanya selesai cepat." Nada suaranya tenang, tapi di balik ketegasan itu ada sesuatu yang retak, kelelahan batin yang tak pernah diucapkan. Perjalanan udara menuju Kalimantan memakan waktu beberapa jam, disambung lagi dengan perjalanan darat menuju area perkebunan sawit yang baru dibeli perusahaan. Laras menatap keluar jendela mobil, melihat pepohonan tinggi dan jalan tanah yang sepi membentang jauh tanpa ujung. Dunia di sini terasa berbeda, sunyi, jauh dari gedung kaca dan hiruk-pikuk rapat bisnis. Tempat ini, seperti dunia yang lupa waktu, gumamnya pelan. Rani hanya menatapnya lewat kaca spion, tak berani mengganggu pikiran bosnya yang terlihat tenggelam dalam lamunan. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, mereka berhenti di sebuah warung sederhana untuk makan. Beberapa warga menyapa sopan, namun menatap heran pada mobil mewah yang terparkir di depan. Seorang bapak tua bahkan berbisik, "Mobil semahal itu, buat apa masuk ke jalan sawit?" Laras hanya tersenyum kecil, tak menjawab. Ia tidak tahu, kalimat sederhana itu akan menjadi peringatan terakhir sebelum malam menelan segalanya. Setelah makan, perjalanan dilanjutkan. Jalan semakin sempit, lampu mobil memantulkan kabut tipis yang mulai turun. Sinyal ponsel menghilang. Rani sempat tampak cemas, tapi Laras berkata pelan, "Jangan khawatir, kita akan sampai sebelum tengah malam." Suaranya terdengar yakin, meski hatinya berdebar entah kenapa. Ada firasat aneh, seperti sesuatu yang tak terlihat sedang menunggu di balik rimbunnya pohon kelapa sawit itu. Beberapa kilometer kemudian, hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi langit yang hitam pekat. Jalanan berubah becek dan licin, membuat sopir menurunkan kecepatan. Di tengah derasnya hujan, samar-samar tampak 3 bayangan berdiri di tengah jalan. Awalnya dikira pekerja kebun, tapi ketika lampu mobil mendekat, mereka melihat sesuatu yang membuat darah Laras membeku. Para pria itu memegang parang dan kayu panjang. Sopir menginjak rem mendadak, membuat mobil berhenti dengan hentakan keras. Rani menjerit pelan, "Bu, mereka bukan orang baik." 3 pria itu berjalan mendekat, wajahnya tertutup jaket basah, mata liar menatap ke dalam mobil. Salah satu dari mereka menghantam kap mobil dengan kayu, membuat suara dentuman keras menggema. Laras menahan napas, mencoba tetap tenang, tapi tangannya gemetar di pangkuan. Salah satu dari mereka berteriak lantang, "Turun! Cepat, kami cuma mau uangmu." Nada suaranya penuh amarah dan frustasi. Belakangan diketahui, mereka adalah geng begal kalah slot, orang-orang yang kehilangan segalanya karena judi online, kini melampiaskan keputusasaan pada siapapun yang terlihat lebih beruntung. Hujan makin deras, menciptakan pemandangan mencekam, suara hujan, teriakan, dan detak jantung yang berpacu dalam gelap. Laras menatap wajah-wajah kasar itu dari balik kaca yang berembun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita yang selalu berdiri di puncak kekuasaan itu merasa kecil, tak berdaya. Dunia yang dulu ia kuasai dengan kontrak dan rapat kini lenyap, digantikan rasa takut yang nyata. "Tuhan," bisiknya lirih. Di luar sana, 3 pria mulai memukul-mukul pintu mobil dengan kasar. Rani menangis ketakutan. Laras memejamkan mata dan di detik itu, di antara gemuruh hujan dan kegelapan hutan sawit, takdirnya perlahan mulai berubah arah. Hujan turun semakin deras, membuat pandangan kabur oleh derasnya air yang menamparkan kaca depan mobil. Sopir panik, mencoba menyalakan klakson berkali-kali, namun para pria itu tidak bergeming. Mereka berdiri tegak di tengah jalan, wajahnya dipenuhi amarah dan rasa frustasi. Laras menatap pemandangan itu dengan jantung berdegup kencang. Ini bukan sekadar perampokan, ini seperti ledakan dari manusia yang kehilangan segalanya. "Bu, apa yang harus kita lakukan?" Suara Rani bergetar ketakutan. Laras menarik napas, lalu berkata pelan, "Tetap di dalam. Jangan buka pintu apapun." Tapi suaranya sendiri terdengar goyah. Salah satu pria maju, memukul kaca samping mobil dengan gagang parang. "Turun, cepat, atau kami bakar mobilmu," teriaknya. Wajahnya terlihat kalut, seperti orang kehilangan akal. Laras mencoba bicara dari dalam mobil, "Kalian bisa ambil uang, perhiasan,
apapun yang kalian mau. Tolong jangan sakiti kami. Tapi tawarannya justru membuat mereka makin beringas. Kau pikir kami butuh uang kecil dari dompetmu? Kami kalah ratusan juta karena judi sialan itu. Dunia harus bayar, teriak yang satu lagi sambil menghantam kaca hingga retak. Sopir mencoba memundurkan mobil, tapi ban terselip di lumpur. Mesin meraung, namun mobil hanya bergetar di tempat. Salah satu begal meloncat ke kap depan, menghantam kaca depan berkali-kali. Rani menjerit dan menunduk ketakutan, sementara Laras berusaha menenangkan diri. Dalam benaknya, ia berpikir cepat, tapi logika bisnis dan strategi korporat tak berguna di tengah hutan gelap ini. Untuk pertama kalinya, semua gelarnya, semua kekayaannya, tak berarti apapun. Hujan terus menumpahkan dingin ke dalam suasana yang mencekam. Laras meraih tas di kursinya, mengambil ponsel dan mencoba menekan tombol panggilan darurat. Tapi layar hanya menampilkan tulisan, "No signal." Ia menggigit bibir, matanya memanas menahan tangis. Tidak mungkin aku mati di tempat seperti ini, gumamnya lirih. Di luar, para begal kini mencoba membuka pintu dengan paksa. Suara besi beradu dan teriakan bercampur membuat malam terasa seperti neraka yang terbuka. Salah satu begal akhirnya berhasil membuka pintu belakang. Ia menarik tas Laras dengan kasar, membuat wanita itu terseret sebagian keluar mobil. "Lepas, tolong!" teriak Laras sekuat tenaga, namun tangannya ditarik lebih keras. Rani mencoba membantu, tapi tubuhnya lemah karena panik. Saat itu juga, salah satu pria mendorong sopir keluar dan menendangnya ke tanah. Situasi berubah menjadi kekacauan total di bawah guyuran hujan tanpa ampun. Laras berusaha melawan, tapi kekuatan para pria itu terlalu besar. Parang berkilat di antara kilat langit malam, membuat nyalinya hampir runtuh. Dalam kekalutan itu, ia teringat ucapan ayahnya di masa lalu, dalam dunia ini, hanya yang kuat yang akan dihargai. Ironisnya, kini ia sadar, sekuat apapun dirinya, manusia tetap rapuh di hadapan ketakutan dan kekerasan. Air matanya bercampur dengan air hujan, tubuhnya gemetar hebat. "Tolong, siapapun, tolong kami," bisiknya hampir tanpa suara. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara aneh, langkah kaki lambat, disertai cahaya redup dari sebuah obor kecil. Para begal menoleh, melihat sosok kurus berjubah lusuh berjalan mendekat di tengah hujan. Seorang kakek tua, rambutnya putih lebat, wajahnya kusut penuh keriput, membawa karung di bahu dan tongkat kayu di tangan. Suara beratnya terdengar di antara gemuruh hujan, "Hei, lepaskan mereka, apa kalian sudah gila?" Para begal tertawa mengejek. "Siapa kamu, orang gila tua?" salah satunya mengejek. Namun kakek itu berdiri tegak, matanya tajam seperti seseorang yang tak takut mati. "Aku cuma pengemis," katanya pelan, "tapi aku masih tahu mana manusia dan mana binatang." Para begal sempat terdiam, mungkin karena keberanian kakek itu yang di luar akal. Dalam sekejap, suasana berubah, rasa takut, amarah, dan kebingungan bercampur jadi satu di tengah hujan deras dan malam kelam itu. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil kakek tua itu akan menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi hidup Laras, tapi bagi semua yang menyaksikan malam itu, malam ketika seorang pengemis menjadi pahlawan. Suara hujan makin menggila, mengguyur tubuh dan tanah yang kini berubah menjadi lumpur licin. Lampu mobil Laras bergetar karena hantaman hujan, membuat cahaya menari liar di wajah para begal yang kini berhadapan dengan kakek tua itu. Sosok renta itu berdiri tegak dengan tubuh kurus dan tangan gemetar, namun matanya menyala penuh keberanian. "Aku bilang, lepaskan mereka," ucapnya pelan tapi tegas. Salah satu begal tertawa sinis, "Kau mau mati, kakek? Ini bukan urusanmu." Tapi kakek itu tak mundur. Ia menancapkan tongkat kayu ke tanah, seolah menantang badai yang sedang mengamuk. Laras yang masih di dalam mobil menatap dengan mata tak percaya. Air matanya menetes tanpa sadar, ia tak paham, mengapa di dunia yang kejam ini, masih ada seseorang yang mau mempertaruhkan nyawa untuk orang asing sepertinya. Rani di sampingnya terisak pelan, "Bu, kakek itu bisa mati." Laras menggigit bibir, tubuhnya kaku, sementara ketakutan bercampur haru menyatu dalam dadanya. "Tidak, kita harus bantu dia," bisiknya, tapi suaranya sendiri tenggelam oleh gemuruh langit. Salah satu begal maju, mendorong kakek itu hingga hampir jatuh. Namun dengan cepat, kakek Sulaiman, itulah namanya, mengayunkan tongkatnya menghantam lutut pria itu hingga terjatuh.
Tindakan itu membuat dua begal lainnya murka. Mereka berteriak dan menyerang bersama, tapi Sulaiman tidak mundur. Ia memungut batu dan melemparnya sekuat tenaga ke arah salah satu begal. Suara keras terdengar ketika batu itu menghantam pelipis, membuat pria itu mundur sambil memaki. Meski tubuhnya lemah, keberanian kakek itu menyulut keheningan aneh, keberanian seorang yang sudah tidak lagi takut kehilangan apapun. Namun keberanian itu harus dibayar mahal. Salah satu begal berbalik dan memukul bahu Sulaiman dengan kayu panjang. Suara retak terdengar, tubuh renta itu jatuh tersungkur ke tanah becek, darah mulai mengalir dari lengannya. Laras menjerit, "Jangan, tolong hentikan." Ia membuka pintu mobil, berlari ke arah kakek itu tanpa pikir panjang. Rani berusaha menahannya, tapi sudah terlambat. Laras kini berdiri di antara kakek tua yang terluka dan para begal yang masih memegang parang. "Kau gila, mau mati juga?" salah satu begal berteriak. Laras berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Kalau kalian mau uang, ambil mobil saya, ambil semuanya, tapi tolong biarkan dia hidup." Kata-katanya tenggelam dalam suara hujan, tapi sorot matanya tajam dan penuh air mata. Beberapa detik suasana hening, hanya terdengar napas berat dan suara hujan jatuh ke tanah. Para begal saling pandang, kebingungan. Mereka tak menyangka wanita kaya itu rela membela pengemis tua yang bahkan tak ia kenal. Salah satu dari mereka tertawa getir, "Kalian orang-orang kota, aneh. Kalian punya segalanya, tapi masih bela sampah seperti dia." Laras menatap tajam, air matanya jatuh. "Mungkin karena kami yang punya segalanya, justru sering lupa, siapa yang sebenarnya paling manusia." Kata-kata itu menamparkan mereka lebih keras dari hujan. Pria yang tadi memegang parang mulai goyah. Ia menatap rekan-rekannya dan berkata lirih, "Sudah, kita pergi saja. Ini nggak akan berakhir baik." Tapi pemimpin mereka menolak, mengangkat parang tinggi-tinggi. Namun sebelum sempat menebas, suara sirene samar terdengar dari kejauhan, mungkin patroli kebun, atau mobil warga yang lewat. Para begal panik, menoleh ke arah jalan. "Cepat, kabur!" salah satu berteriak, dan dalam sekejap mereka berlari ke arah semak-semak, meninggalkan Laras dan kakek itu di tengah hujan deras. Laras segera berlutut di samping Sulaiman. Darah menodai tangannya, tapi kakek itu hanya tersenyum lemah. Kenapa kakek menolong saya?" tanya Laras dengan suara bergetar. Kakek itu menatapnya lembut, suaranya serak tapi tenang, "Karena, kalau kita melihat seseorang dalam bahaya dan berpaling, berarti kita sudah berhenti jadi manusia." Air mata Laras pecah. Ia menggenggam tangan kakek itu erat, seolah tak ingin kehilangan sosok asing yang baru saja mengubah pandangan hidupnya. Sopir dan Rani mendekat, membantu menuntun tubuh kakek itu ke dalam mobil. Laras menatap jalan gelap yang kini terasa panjang dan sunyi. Di tengah derasnya hujan dan kilatan petir, ia sadar, malam itu bukan sekadar perjalanan kerja, tapi perjalanan jiwa. Ia menatap kakek Sulaiman yang pingsan di pangkuannya dan berbisik, "Kakek, kalau bukan karena kakek, mungkin saya sudah mati. Tapi malam ini, justru saya merasa baru mulai hidup." Mobil Alphard putih itu melaju perlahan di bawah derasnya hujan malam. Wiper bekerja tanpa henti, memecah air di kaca depan, sementara di kursi belakang, Laras Prameswari duduk memeluk tubuh renta kakek Sulaiman yang kini setengah pingsan. Darah masih menetes dari bahunya, membasahi pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya. "Cepat, Rani, cari puskesmas terdekat." Suara Laras bergetar, matanya tak lepas dari wajah tua itu yang mulai pucat. Rani mengangguk panik, sementara sopir menekan pedal gas sekuat yang ia berani di jalan licin berlumpur. Di dalam mobil, suasana mencekam berubah menjadi hening penuh doa dan rasa bersalah. Sesekali kakek Sulaiman membuka matanya yang sayu. "Nak, sudah, jangan khawatir, aku masih kuat," katanya pelan, bibirnya bergetar menahan sakit. Laras menggeleng, air matanya jatuh ke tangan kakek itu. "Kakek hampir mati menyelamatkan saya. Kenapa kakek lakukan itu?" Suaranya pecah, tak lagi terdengar seperti suara seorang CEO yang berwibawa, tapi seperti anak kecil yang menyesal. Sulaiman tersenyum samar, "Karena hidup cuma sekali. Nak, lebih baik habis untuk menolong orang, daripada hidup lama tapi tak berguna bagi siapapun." Mobil berhenti di depan puskesmas kecil di pinggir desa. Petugas yang melihat keadaan mereka langsung bergegas menolong. Laras membantu menurunkan kakek itu, membiarkan bajunya basah oleh hujan dan darah. Saat tubuh renta itu dibawa ke dalam ruangan,
Laras berdiri di depan pintu, memeluk dirinya sendiri. Hujan menetes dari rambutnya, tapi yang ia rasakan bukan dingin, melainkan sesuatu yang menusuk di dada. Sebuah kesadaran, selama ini, ia sibuk menumpuk harta, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan. Lukanya cukup dalam, tapi tidak mengenai tulang. Syukurlah dia kuat, katanya. Laras menunduk, menahan tangis lega. Ia lalu masuk ke ruang pasien, melihat kakek Sulaiman terbaring dengan perban di bahu dan senyum lemah di wajahnya. Ia duduk di kursi sebelah ranjang, menatapnya lama. Terima kasih, Kek, kalau tidak ada kakek, saya tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Sulaiman membuka mata, menatapnya lembut. Sudahlah, nak, hidup ini bukan tentang siapa yang menyelamatkan siapa. Kadang Tuhan cuma mau kita saling mengingatkan, bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Laras terdiam, kata-kata itu menembus pertahanannya yang selama ini kokoh. Ia teringat malam-malam sepi di kantor, ambisinya, kekayaannya, dan semua yang ia pikir bisa membuatnya bahagia. Tapi malam ini, seorang pengemis yang nyaris mati di jalan justru mengajarinya makna hidup yang tak pernah ia pahami. Ia menatap tangan kakek itu yang kasar dan penuh luka, lalu menggenggamnya erat. Mulai malam ini, saya janji akan bantu kakek, apapun yang kakek butuhkan. Kakek Sulaiman tersenyum samar, matanya menatap langit-langit. Aku tidak butuh banyak, nak. Cukup tahu bahwa masih ada orang kaya yang mau memandang kami seperti manusia. Itu saja sudah cukup. Laras terisak. Dunia yang selama ini ia anggap keras dan tanpa belas kasih mendadak terasa hangat oleh kata-kata sederhana itu. Ia menyadari, kadang orang yang paling tidak punya justru yang paling kaya dalam hati. Hujan di luar mulai reda. Fajar menembus jendela kecil puskesmas, menghadirkan cahaya keemasan yang menyoroti wajah keduanya. Laras masih duduk di sana, menatap kakek itu yang tertidur damai. Dalam hati, ia berjanji, hidupnya tak akan lagi sekadar mengejar angka dan ambisi. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kemanusiaan. Dan tanpa ia sadari, malam gelap di jalan sawit itu bukan hanya mengubah nasibnya, tapi juga memulai sebuah ikatan antara dua jiwa dari dunia yang berbeda, seorang wanita kaya yang kehilangan arah, dan seorang pengemis tua yang masih menjaga cahaya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela puskesmas, menghangatkan ruangan kecil tempat kakek Sulaiman dirawat. Di kursi sebelah ranjang, Laras Prameswari masih tertidur dengan kepala bersandar di tepi tempat tidur. Rambutnya yang biasanya tersusun rapi kini terurai berantakan. Saat kakek Sulaiman membuka matanya, ia menatap gadis muda itu dengan pandangan lembut, pandangan seorang ayah yang rindu pada anaknya sendiri. Di balik senyum tipisnya, ada luka lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat, luka yang tak seorang pun tahu. Ketika Laras terbangun, ia langsung berdiri dan menanyakan keadaan sang kakek. Sudah mendingan, Kek, perban perlu diganti, tanyanya lembut. Kakek itu hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Nak Laras, aku tak pernah disembuhkan secepat ini. Biasanya, kalau sakit, aku cuma duduk di emperan masjid, nunggu sembuh sendiri. Kalimat itu membuat dada Laras sesak. Ia tak bisa membayangkan hidup di jalanan, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang peduli. Hatinya bergetar, pertemuan ini bukan kebetulan. Siang harinya, setelah makan siang sederhana, Laras mencoba menggali kisah hidup kakek Sulaiman. Awalnya sang kakek hanya diam, menatap jauh keluar jendela. Tapi ketika Laras memegang tangannya dan berkata, "Saya ingin tahu siapa orang yang menyelamatkan hidup saya," air mata pun mulai mengalir di pipi keriput itu. "Dulu, aku bukan siapa-siapa, tapi juga bukan pengemis seperti sekarang. Aku dulu punya keluarga, punya rumah kecil di pinggir kota. Tapi, semua berubah karena satu kesalahan kecil, aku ditipu, usahaku bangkrut, istriku meninggal karena stres, dan anakku hilang, kabur entah kemana." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Laras menunduk, hatinya teriris. Ia tak menyangka pria tua yang terlihat lemah ini menyimpan sejarah yang begitu pilu. "Anak kakek, tidak pernah kembali?" tanyanya perlahan. Kakek Sulaiman menggeleng. "Tidak, setiap malam aku berdoa semoga dia masih hidup. Aku tak marah padanya, aku hanya ingin minta maaf karena aku gagal jadi ayah yang kuat. Setelah itu, aku hidup dari belas kasihan orang lain, tapi aku tak pernah kehilangan harapan." Laras menatapnya lama. Di balik kemiskinan dan penderitaan,
ada kekuatan batin yang luar biasa dalam diri orang tua itu. Malam harinya, ketika Laras duduk sendiri di luar puskesmas, angin dingin berhembus pelan. Ia menatap langit yang mulai gelap, teringat perkataan sang kakek. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Ia yang punya segalanya justru merasa hampa, sementara seorang pengemis tua yang tak punya apa-apa malah memiliki kekayaan hati yang tak ternilai. Ia berbisik dalam hati, mungkin Tuhan mempertemukan kami agar aku belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa jam kemudian, Laras menerima telepon dari sekretarisnya. Bu Laras, Anda dicari direksi. Mereka khawatir karena Anda belum kembali sejak kemarin. Laras menarik napas panjang. Katakan pada mereka, aku butuh waktu. Ada sesuatu yang lebih penting dari rapat atau laporan keuangan. Kalimat itu membuat sekretarisnya terdiam, karena baru kali ini CEO yang terkenal dingin itu berbicara dengan nada penuh perasaan. Ketika ia kembali ke dalam ruangan, kakek Sulaiman sudah tertidur. Di meja kecil di samping ranjang, ada secari kertas bekas yang ditulis dengan tulisan tangan goyah. Terima kasih sudah mau melihat aku bukan sebagai beban, nak. Dunia ini masih punya harapan selama ada orang seperti kamu. Laras menggenggam kertas itu erat, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, sejak malam kelam di jalan sawit itu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Dan di balik keheningan malam itu, tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam memotret dari kejauhan, seorang pria berjaket lusuh, wajahnya tersembunyi di balik bayangan pohon sawit. Tatapan matanya tajam, menandakan bahwa kisah Laras dan kakek Sulaiman baru saja memasuki babak yang jauh lebih dalam dari sekadar pertolongan di jalan gelap. Mobil Alphard putih itu meluncur perlahan di antara jalanan becek, disertai rintik hujan yang belum juga reda. Laras Prameswari duduk di kursi belakang, memeluk tubuh renta kakek Sulaiman yang terbaring lemah. Di kursi depan, dua warga desa membantu menunjukkan arah menuju puskesmas terdekat. Lampu mobil menembus kabut malam, menyoroti wajah Laras yang kini dipenuhi air mata. Dalam keheningan itu, suara serak sang kakek kembali terdengar, hidup itu bukan soal punya apa, nak, tapi seberapa banyak yang bisa kita tolong. Kalimat itu begitu sederhana, namun menusuk jauh ke dalam hati Laras, menembus dinding kesombongan dan ambisi yang selama ini menutupinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap wajah tua itu yang tetap tersenyum walau tubuhnya menggigil menahan sakit. Kenapa kakek masih bisa tersenyum? Tanyanya terbata-bata. Kakek Sulaiman menoleh perlahan, bibirnya bergetar. Karena kalau aku berhenti tersenyum, hidup akan terasa lebih sakit dari luka di tubuhku. Laras terdiam. Kalimat itu menghantam jantungnya lebih keras dari peluru manapun. Ia menunduk, menatap jemari kakek itu yang kasar, penuh bekas luka kerja keras, dan di sanalah ia merasa benar-benar kecil, seorang wanita muda yang punya segalanya, tapi ternyata tak punya damai dalam hatinya. Sesampainya di puskesmas, Laras berlari keluar sambil berteriak meminta pertolongan. Beberapa perawat segera berlari membawa tandu, menolong tubuh kakek yang lemah. Laras mengikuti dari belakang, hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tak peduli. Matanya terus mengikuti sosok itu hingga pintu ruang perawatan tertutup. Dan saat ia akhirnya berdiri sendiri di koridor, suaranya pecah dalam tangisan yang tak bisa lagi ia tahan. Air mata yang selama ini tak pernah berani ia tunjukkan di depan siapapun, kini mengalir deras untuk seorang pengemis tua yang baru ia kenal semalam. Warga yang tadi membantu menatapnya dengan iba, tak menyangka wanita berpenampilan mewah itu bisa menangis seolah kehilangan sesuatu yang amat berharga. Salah satu dari mereka mendekat, memberi tisu lusuh. Sabar ya, Bu. Orang baik pasti dijaga Tuhan. Laras mengangguk, mencoba tersenyum walau matanya masih sembab. Terima kasih, Pak. Saya baru sadar, selama ini saya sibuk menyelamatkan perusahaan, tapi lupa menyelamatkan hati saya sendiri. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan memberi kabar baik, luka kakek Sulaiman tidak fatal. Laras segera masuk ke ruang rawat. Ia melihat kakek itu tertidur dengan tenang, perban menutupi bahunya. Ia duduk di kursi di sebelah ranjang, menggenggam tangan sang kakek dengan lembut. Kakek, saya janji, mulai sekarang hidup saya tidak akan sama lagi. Saya akan bantu siapapun yang bisa saya bantu, seperti kakek menolong saya, bisiknya lirih. Hanya suara mesin infus yang menemani malam yang semakin hening itu. Ketika pagi menjelang, sinar matahari menembus tirai jendela, menyoroti wajah Laras yang tertidur di samping ranjang.
Ia terlihat damai, seolah beban bertahun-tahun di pundaknya telah terangkat. Saat kakek Sulaiman membuka mata, ia hanya tersenyum, senyum seorang tua yang tahu bahwa Tuhan baru saja menanamkan benih kebaikan di hati seseorang. "Anakku, mungkin inilah alasan aku masih hidup," gumamnya pelan, menatap wajah muda itu dengan penuh kasih. Untuk pertama kalinya, Laras Prameswari, wanita yang dikenal keras, dingin, dan tak tersentuh emosi, menangis bukan karena kehilangan, tapi karena tersentuh oleh ketulusan. Air matanya malam itu bukan tanda kelemahan, melainkan kelahiran hati yang baru. Di dalam dirinya, tumbuh tekad untuk hidup bukan sekadar mengejar laba dan kekuasaan, tapi untuk memberi arti pada setiap detik kehidupannya. Dan di balik jendela puskesmas itu, langit perlahan cerah. Burung-burung mulai bernyanyi menyambut pagi baru. Tak ada yang tahu bahwa hari itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Laras, perjalanan yang akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Karena di balik setiap air mata, Tuhan sedang menulis babak berikutnya dari sebuah perubahan. Hari itu, sinar matahari menembus jendela puskesmas yang mulai ramai oleh pasien. Laras Prameswari duduk di kursi samping tempat tidur kakek Sulaiman, sambil menatap wajah tua itu yang kini tampak lebih segar. Rasa penasaran dan hormat bercampur dalam dirinya. Ia tak lagi melihat sosok pengemis kumal, melainkan seseorang yang menyimpan sejarah hidup luar biasa. Dengan suara lembut, Laras bertanya, "Kakek, bolehkah saya tahu, siapa kakek sebenarnya sebelum hidup di jalanan?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sesaat, seolah waktu berhenti di antara mereka. Kakek Sulaiman menatap langit-langit ruangan, menarik napas panjang, lalu tersenyum lirih. "Dulu, aku seorang guru SD di kampung kecil di pinggiran kota," katanya dengan suara parau. "Aku mengajar anak-anak tentang nilai kejujuran, kerja keras, dan doa. Hidupku sederhana tapi bahagia, sampai satu hari, anak laki-lakiku terjerat judi. Aku pikir itu hanya kesalahan kecil, tapi ternyata menjadi malapetaka besar." Suaranya mulai bergetar, dan mata tuanya tampak berkaca-kaca. Laras menatapnya dalam-dalam, merasakan setiap kata yang keluar dari bibir tua itu seperti luka yang terbuka kembali. "Aku menjual rumah, bahkan hutang kesana-sini untuk menutup utang anakku," lanjut Sulaiman pelan. "Kupikir aku bisa menolongnya, tapi ternyata aku justru kehilangan segalanya. Rumah disita, istriku jatuh sakit karena stres, dan akhirnya meninggal. Setelah itu, anakku menghilang tanpa kabar." Tangannya bergetar, memegangi dada. "Sejak hari itu, aku tak lagi punya siapa-siapa, Nak." Air mata Laras jatuh begitu saja. Ia tak bisa membayangkan penderitaan sebesar itu ditanggung seorang diri. "Lalu, apa yang kakek lakukan setelah semua itu?" tanyanya lirih. Sulaiman tersenyum tipis. "Aku mulai berjalan dari kota ke kota, mengemis untuk bertahan hidup. Tapi aku tak mau mati sia-sia. Jadi setiap kali aku dapat rezeki lebih, aku pakai untuk bantu orang lain, entah anak kecil yang kelaparan, atau orang sakit di pinggir jalan. Aku percaya, Nak, rezeki datang dari kebaikan, bukan keberuntungan." Kalimat itu membuat Laras menunduk lama, seolah setiap katanya menembus hati. Ia sadar, selama ini hidupnya dikelilingi kemewahan dan peluang, tapi tanpa nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Kakek Sulaiman menatapnya dengan lembut. "Kau tahu, Nak, kadang Tuhan mengambil segalanya dari kita, bukan untuk menghukum, tapi agar kita belajar apa artinya memiliki hati yang bersih." Laras terisak, memegang tangan kakek itu dengan erat. "Kakek, saya ingin belajar dari kakek. Saya ingin hidup seperti itu, memberi arti bagi orang lain." Sulaiman tersenyum, matanya hangat seperti seorang ayah yang melihat anaknya menemukan arah hidup. "Kau sudah mulai, Nak. Air mata yang kau keluarkan semalam bukan kelemahan. Itu tanda hatimu hidup kembali." Laras tak bisa menahan tangisnya. Dalam sekejap, semua gelar, kekayaan, dan kebanggaan yang dulu ia anggap penting kini terasa kecil di hadapan kebesaran hati seorang pengemis tua yang dulu hanya dianggap remeh oleh dunia. Malamnya, sebelum meninggalkan puskesmas, Laras berdiri di depan ranjang kakek Sulaiman dan berjanji, mulai hari ini, kakek tidak akan hidup sendirian lagi. "Saya akan membawa kakek ke kota, ke rumah saya. Dunia harus tahu kisah kakek, kisah yang menggetarkan, yang membuka mata orang-orang seperti saya." Kakek Sulaiman menatapnya haru, bibirnya bergetar menahan air mata. "Nak Laras, kalau kau benar-benar mau menolongku, tolong jangan ubah aku.
Biarkan aku tetap jadi diriku, orang kecil yang cuma ingin menyebar kebaikan. Laras mengangguk, menatap langit malam yang gelap tapi dipenuhi bintang. Dalam hati, ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Tuhan telah menulis kisah ini dengan cara yang indah, mempertemukan dua jiwa dari dunia berbeda, agar keduanya saling menyembuhkan. Malam itu, seorang CEO berhenti mengejar kekayaan, dan seorang pengemis menemukan kembali makna keluarga. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam menggetarkan di jalan perkebunan sawit itu. Hidup Laras Prameswari berubah total. Ia bukan lagi CEO dingin yang hanya berbicara dengan angka dan laporan keuangan, kini ia menjadi pemimpin yang lebih lembut, dekat dengan para pegawai, dan seringkali turun langsung membantu program sosial. Namun di balik semua kesuksesan barunya itu, ada satu sosok yang terus ia rindukan, kakek Sulaiman. Sudah beberapa minggu ia tak mendengar kabar tentangnya sejak sang kakek memilih kembali ke jalan, dengan alasan, masih banyak orang yang butuh ditolong. Suatu pagi yang cerah, Laras memutuskan mencarinya. Ia meninggalkan kantor tanpa pengawalan, menyusuri pasar, masjid tua, dan gang-gang kecil di pinggiran kota. Di setiap langkah, ia menanyakan nama itu kepada orang-orang. Kakek Sulaiman, pengemis tua, pernah menolong saya di jalan. Sebagian mengenal, sebagian menggeleng. Hingga akhirnya seorang penjual nasi bungkus berkata, "Kalau kakek Sulaiman, Bu, biasanya duduk di taman dekat terminal setiap sore. Dia suka kasih makan burung." Laras tersenyum haru, hatinya berdebar. Ia segera menuju ke sana. Sore itu, di bawah langit jingga, Laras melihat sosok tua berpeci, duduk di bangku taman, menabur remah roti untuk burung-burung kecil. Ia mengenali sosok itu dari kejauhan. Tubuhnya mungkin rapuh, tapi ada cahaya ketenangan yang sulit dijelaskan. Laras menatap lama, lalu melangkah pelan mendekat. "Kakek," suaranya bergetar. Sulaiman menoleh, matanya terbelalak, lalu tersenyum hangat. "Nak Laras, ternyata kau masih ingat orang tua ini." Laras tak mampu menahan haru, ia langsung memeluknya. "Bagaimana mungkin saya bisa lupa pada orang yang menyelamatkan hidup saya?" Beberapa hari kemudian, Laras membangun sebuah rumah kecil di tepi kota, rumah sederhana, tapi penuh kehangatan. Ia memohon agar kakek Sulaiman tinggal di sana. Awalnya kakek itu menolak dengan halus, merasa tak pantas menerima kebaikan sebesar itu. Namun Laras berkata dengan tegas, "Ini bukan belas kasihan, Kek. Ini balas budi saya, tapi bukan karena rasa hutang, melainkan karena saya ingin belajar hidup seperti kakek." Air mata menetes di pipi keriput itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di jalan, kakek Sulaiman memiliki atap yang layak dan tempat untuk pulang. Beberapa minggu setelah itu, Laras memperkenalkannya kepada seluruh karyawan di perusahaannya. "Mulai hari ini," ucapnya di depan semua orang, "kakek Sulaiman akan menjadi penjaga taman di kantor ini. Tapi lebih dari itu, beliau akan menjadi penjaga hati kita semua." Suasana hening sejenak sebelum tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Sejak hari itu, taman kantor yang dulu hanya tempat lewat kini menjadi tempat paling damai, penuh bunga, burung, dan tawa. Para karyawan yang biasanya stres kini sering duduk di taman itu, berbicara dengan sang kakek. Setiap kali seseorang curhat tentang masalah hidup, Sulaiman hanya tersenyum dan berkata, "Kalau hari ini berat, berarti Tuhan sedang ingin kau belajar sabar. Kalau hari ini mudah, berarti Tuhan sedang ingin kau belajar bersyukur." Kata-kata sederhana itu menenangkan banyak hati, bahkan membuat beberapa karyawan menangis lega. Laras sering memperhatikan dari jendela kantornya, melihat betapa besar pengaruh seorang pengemis tua terhadap seluruh lingkungan kerja. Ia sadar, kebahagiaan tak selalu datang dari proyek besar atau keuntungan tinggi, tapi dari hati yang tulus memberi. Suatu hari, ia menghampiri kakek itu di taman dan berkata, "Kakek, saya dulu ingin mengubah dunia lewat bisnis. Tapi ternyata kakek mengubah dunia saya hanya dengan kebaikan kecil." Sulaiman tersenyum, menatap langit. "Nak Laras, dunia ini tak perlu diubah semua, cukup satu hati setiap kali." Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik gedung tinggi perusahaan. Burung-burung kembali ke sarangnya, dan angin berhembus lembut membawa aroma bunga dari taman. Di tengah kesederhanaan itu, dua jiwa dari dunia yang berbeda kini duduk berdampingan, tanpa jarak, tanpa sekat. Keduanya sadar, kadang, balas budi terbesar bukan harta atau jabatan, melainkan kesempatan untuk saling menjaga dalam kebaikan. Beberapa bulan setelah pertemuannya kembali dengan kakek Sulaiman,
hidup Laras Prameswari tak lagi sama. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan kini bukan hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kepedulian. Ia memulai berbagai program sosial, dari bantuan untuk pekerja kecil, hingga pelatihan bagi keluarga miskin. Namun langkah terbesarnya lahir dari hatinya sendiri, sebuah yayasan bernama Sulaiman Foundation, yang ia dedikasikan untuk para lansia terlantar dan korban kehancuran akibat perjudian online. Di depan media, Laras berkata, yayasan ini bukan sekadar nama, tapi simbol perubahan, karena saya pernah diselamatkan oleh seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi memberi segalanya. Berita tentang yayasan itu menyebar luas. Publik terharu mendengar kisah CEO muda yang belajar makna hidup dari seorang pengemis tua. Banyak orang datang untuk membantu, mengulurkan donasi, dan menawarkan kerjasama. Tapi bagi Laras, keberhasilan terbesar bukanlah sorotan kamera atau pujian, melainkan senyum hangat kakek Sulaiman, yang kini menjadi wajah utama yayasan tersebut. Di setiap acara amal, kakek itu selalu berbicara dengan nada rendah hati, hidup ini seperti roda, nak. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi selama kita tetap mau menolong, roda itu takkan pernah berhenti berputar. Hari itu, Laras memutuskan memberikan kejutan untuk sang kakek. Ia mengajaknya naik mobil menuju pinggiran kota, tanpa memberitahu kemana arah tujuan. Di sepanjang jalan, kakek Sulaiman terus bertanya, tapi Laras hanya tersenyum misterius. Sabar ya, kek, hari ini, saya ingin menepati janji saya. Saat mobil berhenti, kakek itu menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca, di hadapannya berdiri sebuah rumah kecil berwarna putih, dikelilingi taman bunga dan pohon mangga muda. Di depan rumah itu, tertulis papan kayu sederhana, Rumah Sulaiman, tempat kembali bagi yang pernah tersesat. Kakek itu terdiam lama, air matanya menetes perlahan. Nak Laras, ini apa? Suaranya gemetar. Laras tersenyum lembut, menggenggam tangan tuanya. Ini rumah kakek, rumah yang akan jadi tempat istirahat dan berbagi cerita dengan siapapun yang butuh harapan baru. Kakek Sulaiman menatap sekeliling dengan mata berkabut, taman kecil, bangku kayu, dan suara burung yang bersahut-sahutan. Dunia yang dulu hanya ia impikan, kini hadir nyata di depan mata. Aku tidak tahu harus berkata apa, nak, ujarnya lirih. Laras hanya menjawab pelan, cukup dengan doa, kek. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa relawan yayasan berdatangan, membawa papan nama dan foto-foto kegiatan amal yang akan dipajang di ruang tamu. Kakek Sulaiman menatap mereka satu persatu dengan senyum bangga. Kalian anak-anak muda yang luar biasa. Kalau saja dulu banyak orang seperti kalian, mungkin dunia takkan sekeras ini. Semua tertawa kecil, tapi di mata mereka ada air mata haru. Mereka tahu, di balik kesederhanaannya, kakek itu adalah sosok yang telah menginspirasi banyak jiwa untuk hidup lebih bermakna. Menjelang sore, Laras mengantar kakek Sulaiman duduk di kursi taman rumah barunya. Angin berhembus lembut, daun-daun berguguran perlahan. Laras menatap wajah tua itu dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, kakek mungkin pengemis bagi dunia, tapi pahlawan bagi hidup saya. Suaranya bergetar, dan kakek itu hanya bisa tersenyum sambil menepuk tangan Laras. Dan kamu, nak, adalah bukti bahwa Tuhan selalu punya cara indah untuk mempertemukan dua jiwa yang saling menyembuhkan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memantulkan cahaya keemasan di antara pepohonan. Laras berdiri menatap langit, sementara di belakangnya, kakek Sulaiman menatap dengan bangga, seolah berkata dalam hati bahwa hidupnya tak sia-sia. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi kesepian, hanya kedamaian, cinta, dan makna hidup yang abadi. Dalam keheningan itu, cahaya senja seakan menjadi saksi bahwa roda kehidupan memang berputar dan siapapun, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya bagi dunia. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan,
keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.